Bab NK 841, Kucing LYNX bertelinga hitam. Bor buat lubang di pohon, getah akan keluar, akhirnya bisa direbus jadi gula. Sop Hong menjelaskan singkat. Kedengarannya mudah. Van Han mengangguk, tangannya menyentuh kulit kasar, wajah penuh semangat. Jadi kita harus gali lubang untuk air? Liu Ye bertanya pelan. Mungkin, tapi lama. Sop Hong menarik busur, pasang anak panah dan tembak batang. Siu. Ia meraih panah di cabang, menggoyang lalu menariknya. Lubang ini cukup. Ia selipkan jari ke lubang bulat, cukup dalam untuk kumpul getah. Sudah selesai? Van Han tanya. Belum, butuh pipa, sayang tidak ada, kalau bambu bagus. Suaranya tenang tapi pasrah. Tanpa pipa getah tak bisa diarahkan. Liu Ye menoleh sekitar, tak ada pengganti bambu, lalu tanya, sekarang bagaimana? Coba saja, letakkan tabung di bawah lihat bisa kumpul, kalau tidak nanti bawa bambu asli. Jawabnya. Ia ikat tabung di batang, pakai daun keras sebagai saluran, arahkan getah ke dalam. Berapa lama sampai penuh? Ia menunduk, berbisik, belum ada setetes. Nanti lihat lagi. Ia angkat bahu, tanpa pipa tak pasti, apalagi waktu penuh. Baiklah. Ia manyun lalu melangkah. Jangan jauh, bisa tersesat. Ia mengingatkan. Aku tahu, aku bukan balita. Ia membalas. Aku siapkan makan malam, Sop Hong ambil ranting. Van Han memerintah. Oke, nyalakan dengan daun. Ia angguk lalu panggil, Ye Mong, awasi jangan jauh. Aku tahu. Ia cepat jawab, langkah ringan kembali. Barulah ia masuk hutan. Berdekik. Ia berhenti, mendongak. Berdekik. Suara aneh lagi. Kening berkerut, terbentuk citra 3 dimensi di benak. Semak jelas, terlihat dari atas. Di balik semak, seekor LYNX bertelinga hitam berjongkok. LYNX bertelinga hitam. Ia hapus citra. Kucing ini salah satu terkecil tapi terberat dan tercepat. Tanda, 2 jumbai panjang di telinga. Bulu bervariasi, merah, abu, pasir, bahkan hitam. Yang ia lihat berwarna pasir, umum. Mereka hidup berkelompok kecil, punya wilayah, tandai dengan urin seperti anjing atau kucing besar. Pemburu ahli, terutama burung, tapi mudah dijinakkan, jadi hewan peliharaan berburu. Bagusnya, punya kucing langka, setidaknya tak ada di Amerika. Buruknya, kelinci, ayam, anak anjing bisa jadi mangsa, soal lawan hewan lain, harus lihat langsung. Berdekik. Saat ia berpikir, LYNX mundur. Sebelum ia kejar sudah hilang. Ia menghela napas, batalkan niat pelihara, kumpulkan kayu. Setengah jam kemudian ia kembali ke sungai, gadis masak. Kau kembali. Van Han tersenyum. Tebak apa yang kulihat? Ia letakkan kayu, duduk. Beruang? Atau serigala? Ia menebak tenang. Tidak. Ia geleng. Kalau begitu, sudah kutangkap. Ia tertawa. Lalu apa? Liu Ye tanya. LYNX bertelinga hitam. Ia tersenyum pahit, mereka kurang tertarik. LYNX bertelinga hitam? Matanya berbinar, bertanya cepat. Itu kucing? Di mana? Bisa dipelihara? Kau suka kucing? Ia heran. Tentu, kucing imut, kenapa tidak? Jawabnya. Jadi LYNX bertelinga hitam itu apa? Van Han tanya. Seekor kucing kecil, lebih besar dari kucing rumah, lebih kecil dari macan tutul. Ia jelaskan. Yang bertelinga jumbai? Ia ingat, pernah lihat di TV. Bulu telinga tak selalu LYNX. Ia luruskan. Aku lihat LYNX, tahu bentuknya. Ia berkata polos. Lalu di mana? Ia desak. Lari. Jawabnya singkat.
Bab 842, Kisah. Uhuk-uhuk, aku pikir di rumah sudah ada kelinci liar dan ayam hutan, jadi tidak memperhatikan dan membiarkannya kabur. Sop Hong batuk beberapa kali dan menjelaskan. Serius? Mereka semua ada di kandang. Apa yang ditakutkan? Liu Ye Mong Manyu menyesal. Lain kali kalau kita lihat akan kutangkap untukmu. Sop Hong tersenyum pahit. Kali ini benar-benar seperti kebun binatang. Fan Han menutup mulut dan tertawa pelan. Kalau tidak bisa menangkap Caracal, anak harimau pun jadi, asal tidak terlalu besar. Liu Ye Mong terkekeh. Tidak apa-apa, anak harimau belum bisa membunuh, setelah kita pergi kita lepaskan lagi ke hutan. Liu Ye Mong berkata serius. Nanti saja. Sop Hong tak berdaya, kalau benar bawa anak harimau pulang, Liu Ye itu pasti ketakutan, karena dulu di dekat pohon sukun dia pernah ketakutan. MMHM. Liu Ye Mong mengangguk. Makan malam cepat selesai, langit mulai gelap, cahaya api menerangi sekeliling. Huhu. Liu Ye Mong meniup mangkuk berisi sup daging, menunggu dingin lalu makan. Suaranya samar bertanya, Sop Hong, besok kita lanjut menyusuri sungai? Belum pasti, kita lihat nanti. Sop Hong menjawab, karena semua di depan tidak pasti, hanya bisa melangkah sedikit demi sedikit. Sop Hong, aku benar-benar tidak gemuk? Fan Han melihat mangkuk dan panci. Tiap hari makan enak, apa akan gemuk? Tidak, tubuhmu pas. Sop Hong berkata manja. Kalau begitu bagus. Fan Han lega dan menggigit daging besar. Sop Hong tersenyum kecut, wanita selalu peduli tubuh. Malam hari, setelah makan, mereka bertiga duduk di dekat api, suasana agak membosankan. Liu Ye Mong menambah kayu dan bergumam, seandainya bawa catur. Fan Han bersandar di bahu Sop Hong, mengeluh, siapa yang tahu sebelumnya. Kalau bosan tidur cepat, besok kita jalan. Sop Hong membelai rambut panjangnya lembut. Liu Ye Mong menatap bulan baru muncul, menghela napas, tidur sekarang terlalu cepat, belum jam 8. Dia melirik hutan gelap dan menyarankan, bagaimana kalau kita jelajah malam ini? Liu Ye Mong, keberanianmu makin besar. Sop Hong melirik. Ini semangat petualangan. Liu Ye Mong mengangkat tinju kecil. Sop Hong mengetuk dahinya dan menegur, patuhlah, kalau hilang aku tak bisa temukan. Tidak kok. Liu Ye Mong menutup dahi, kesal. Kalau bosan kita main tebak kata, atau kau buat aku tebak. Sop Hong menyarankan lembut. Permainan itu butuh bakat. Liu Ye Mong melambaikan tangan. Sop Hong meringis, sejak kapan jadi susah? Dia bertanya, lalu kau mau apa? Tidak mau apa-apa, atau Sop Hong ceritakan kisah. Mata Liu Ye Mong berbinar, tersenyum lembut. Ceritakan kisah? Sop Hong terkejut. Liu Ye Mong mengangguk, ya, kisah apapun, asal menarik. Benar, aku juga belum pernah dengar kau cerita. Fan Han setuju. Apapun bisa. Sop Hong tersenyum. Baiklah, kalau jelek jangan salahkan aku. Sop Hong berdeham. Tidak akan. Kedua gadis menjawab. Uhuk-uhuk, dahulu kala. Sop Hong berdeham lagi. Pembukaan kuno sekali. Liu Ye Mong bergumam. Sop Hong meliriknya dan mulai, di sebuah desa kecil tak bernama, ada halaman bobrok, siang tampak biasa, malam terdengar teriakan aneh minta tolong. Suara itu, samar dan dekat, berbisik di telinga. Cepat tolong aku, cepat tolong aku. Sop Hong ubah nada, membuatnya hidup. Liu Ye Mong dan Fan Han berpelukan, mendekat ke api, wajah tegang. Suatu malam, sepasang kekasih pergi ke halaman bobrok tengah malam mencari kesenangan, mendorong gerbang. Sop Hong bercerita semangat. Jangan peduli detail itu. Dia canggung. Lanjutkan. Liu Ye Mong buru-buru. Fan Han mengernyit, kenapa berhenti? Namanya apa? Ya, jangan gantung kami. Liu Ye Mong menarik tangan Fan Han, jelas agak takut. Suara itu berkata, mau menyamar jadi Kikoin, ada diskon. Sop Hong menyeringai. Dua gadis membeku, aneh sekali. Uhuk-uhuk, cuma bercanda.
Sop Hong melambaikan tangan, melanjutkan cerita hantu. Wajah pucat muncul di balik pintu, wajah wanita, mulut terbuka, lidah berdarah, belatung menggeliat keluar masuk. Ugh! Van Han menutup mulut, hampir muntah. Liu Yemong pun pucat, membayangkan. Di layar, penonton banjir komentar. Astaga, menyeramkan sekali, apa ini? Sangat menakutkan, peluk aku, ayo ke halaman bobrok, cuma mau lihat hantu, bukan senang. Kenapa aku tertawa? Kekasih tengah malam ke rumah hantu menyamar jadi Kikoin? Mengejutkan, kekasih tengah malam ke rumah hantu untuk itu. Ah! Dalam hutan gelap, dua jeritan melengking terdengar. Bab 843, makan daging masih mau lari? Sop Hong, kau benar-benar jahat. Van Han berteriak lalu memukul dadanya. Menyebalkan, semakin kau bicara semakin menakutkan. Liu Yemong memutar mata dan menegur. Kalian memintaku untuk bercerita. Sop Hong mengangkat tangan tanpa daya. Tidak. Dia menyentuh hidung, cerita itu pernah dia baca di majalah, karena seram dia membacanya 2 kali, itulah sebabnya dia masih ingat alurnya. Dia tersenyum miring dan bertanya. Masih mau dengar? Aku masih punya satu cerita. Liu Yemong langsung membuang niat menjelajah hutan gelap. Setelah cerita hantu tadi dia lebih baik mati daripada masuk ke sana. Baiklah. Sop Hong mengangkat bahu, tujuannya tercapai. Dia menepuk kepala gadis itu dan berkata lembut. Kalau begitu mari istirahat lebih awal, hari ini kita berjalan seharian. Aku akan cuci muka. Van Han menjawab patuh, mengambil sikat gigi dan pasta, menggantungkan handuk di bahu lalu pergi ke sungai kecil. Aku ikut. Liu Yemong berdiri dan mengikuti. Hampir 10 menit kemudian mereka kembali, menggantung handuk di dekat api untuk kering, lalu menyimpan barang-barang. Tidur di sini saja, tempatnya rata. Van Han menebar daun dan rumput, lalu membentangkan kain, cukup untuk 3 orang. Nyaman sekali. Liu Yemong berbaring. Sop Hong, kau belum tidur? Van Han menatapnya. Dia mengambil sehelai daun dari rambutnya dan berkata hangat. Kalian tidur dulu, aku belum mengantuk. Baik, tapi jangan tidur terlalu larut, tidak baik. Van Han mengingatkan. Mengerti? Sop Hong tertawa. Selamat tidur. Dia menutup mata dan segera terdengar napas teratur. Liu Yemong juga tidur. Sop Hong menguap, dia melihat sekeliling hutan, tidak merasa bahaya, tampak aman. Memejamkan mata sebentar tidak apa-apa. Dia menambah kayu ke api, duduk bersandar pada pohon dan menutup mata. Waktu berlalu, tiba-tiba muncul sepasang mata hijau yang mendekati keranjang. Itu seekor anak LYNX bertelinga hitam, tubuhnya kecil. Dia membalik keranjang, terkejut lalu lari. Setelah itu dia kembali, mencakar kain dan menemukan daging asin. Dia menggigit sepotong dan mengunyah. Dari kejauhan, Sop Hong membuka mata dan melihatnya. Dia mengernyit, menyembunyikan aura, berdiri diam-diam dan masuk ke hutan. Krik-krik. Krek-krek. LYNX itu makan dengan gembira, ekornya bergoyang. Dalam gelap, Sop Hong membungkuk, siap berlari. Jaraknya sekitar 5 meter, tidak jauh, kalau gagal dia tidak bisa menangkap. Dia menunggu dengan sabar sampai hewan itu lengah. NK Box. Krek-krek. LYNX itu mengunyah keras, dagingnya alot. Saat itu, Sop Hong melesat cepat. Dalam sekejap dia menutup jarak, LYNX itu terlambat sadar dan ditekan ke tanah. Makan dagingku masih mau lari? Dia memegang lehernya dengan satu tangan, menahan kakinya dengan tangan lain, menghindari cakarnya. Bibirnya berkedut. Ngongo, ada apa? Van Han mengucek mata, masih mengantuk. Dia melihat, tercengang, lalu membangunkan Liu Yemong. Kak Mong, LYNX tertangkap. Kucing, LYNX tertangkap. Van Han mencubit lengannya agar sadar. Di mana? Mata Liu Yemong berbinar. Sop Hong tersenyum. Di sini? Imut sekali. Dia berlari dan hendak menyentuhnya. Hati-hati,
Kalau digigit repot. Dia menahannya. Bagaimana kau menangkapnya? Dia bertanya. Dia menunjuk ke keranjang. Dia lapar, datang mencuri makanan, aku lihat. Kasihan, imut begini tapi tidak ada makanan. Dia iba. Dia terdiam, imut bukan berarti ada makanan. Kalau begitu, kenapa ada banyak kucing liar di kota? Lalu bagaimana? Tidak bisa terus menahannya. Van Han menusuknya dan berbisik. Terlihat besar. Sebenarnya dia masih kecil, belum dewasa. Dia menjelaskan, ukurannya lebih besar dari kucing rumah, meski mirip, tetap anak LYNX. Jadi setelah 1 tahun sebesar apa? Tanya Liu Yemong. Setidaknya lebih besar dari orang kasar. Sop Hong berkata, perlahan melepaskan, lalu memegang tengkuknya, membuatnya sulit melawan. Bab 844, Miau Miau Mabuk. Sop Hong, jangan terlalu kasar. Liu Yemong menegur. Sop Hong meringis marah. Kau yang tangkap? Hehe, tidak, aku akan merusak wajahku. Liu Yemong cepat melambaikan tangan, dia melihat cakar tajam kucing hutan, jika menggores wajah pasti merusak. Harus potong kukunya, kalau tidak terlalu berbahaya. Van Han juga takut, tak berani menyentuh kepalanya. Ambilkan tali. Sop Hong memerintah pelan. Jangan bertindak, kalian ikat, aku akan menahannya. Sop Hong memberi isyarat dagu. Baiklah. Liu Yemong memberanikan diri, mengikat perutnya dengan tali seperti pernah pada si kasar. Setelah beberapa saat dia selesai simpul, menghela napas, selesai. Lepaskan sedikit, aku akan melepaskannya. Dia berkata. Oke. Kedua gadis mundur ke tanah lapang. Sop Hong menaruh kucing hutan di tanah, membiarkannya bergerak, meski lehernya terikat. Meong A. Baru menginjak tanah, ia ingin kabur, tapi kurang dari 2 meter sudah tertarik kembali. Jangan lari, ada daging di sini. Liu Yemong membujuk dengan daging asin. Lebih sulit dari si kasar. Dia bergumam. Tidak, hari ini aku akan membuatnya jinak. Sop Hong tersenyum. Dia menarik tali, menyeret kucing hutan, saat mencakar dia menekan kepalanya, jari menggaruk, bulu berdiri. Meong Oh. Ia lolos dari tangannya, waspada bingung. Kemari. Dia melambaikan tangan. Meong A. Ia tetap waspada. Sop Hong, dia tidak tertipu. Van Han tertawa. Sekali gagal maka ulangi banyak kali. Dia tersenyum, menyeret lagi, bertindak. Kedua gadis saling pandang, melihatnya terus mendidik. Apakah ini aman? Dia ragu bulunya habis. Seharusnya baik. Van Han menghela napas, dia sudah membelai lebih dari 10 kali. Meong Oh. Ia jatuh lemah, hanya melawan simbolis, lalu terengah tidak bergerak. Bagus, takluk. Dia menepuk tangan. Liu Yemong marah, itu jelas putus asa, pasrah. Jangan peduli detail. Dia batuk. Dia menaruh daging asin di sampingnya, lembut, kemari, makan. Meong Oh. Ia mendongak, lalu bersandar pada daging. Van Han berpikir, jangan-jangan mati kelelahan? Aku tidak melihat dia senang. Liu Yemong bergumam. Tenang, sebentar lagi pulih, sekarang kalau mau menyentuh, cepat. Sop Hong tertawa. Baik. Van Han mencoba mengelus kepalanya, melihat tak melawan, jadi berani. Dia memuji, bulunya lembut halus. Tangan terlipat, Sop Hong berkata, karena itu bulu kucing hutan jadi jaket. Kasihan sekali. Liu Yemong marah, lalu menenangkan. Tenang, aku tidak akan buatmu jadi jaket, tentu kalau kau mati lain cerita. Sop Hong berpikir wanita cepat berubah. Lalu bagaimana dengan kucing hutan ini? Dia tanya. Tenang, aku akan merawat. Dia lembut. Dia berkerut, kau tidak tidur? Kau yang seperti nenek tua. Van Han menegur, lalu berbaring. Ah.
Dia menguap, mengelus kepala kucing hutan, lalu berbaring. Malam ini tidur denganku. Sop Hong mengelus kepala kucing hutan, memeluknya duduk dekat mereka. Meong oh. Ia meronta, tapi terjebak. Biar kulihat ada kutu tidak. Dia membalik, memeriksa. Tidak ada kutu atau pinjal. Mungkin karena obat penolak. Dia mengeluarkan kantong, bau masih kuat. Meong oh. Ia bersandar di pahanya, cakar mencengkeram celana. Tidur. Dia menyimpan kantong. Krek-krek. Daging asin keras, ia mengunyah lama, meninggalkan remah. Ia mencoba lepas, gagal, lalu menggigit. Segera, dia memegang rahangnya. Tatapan tajam, aura menekan, ia diam patuh, telinga terkulai. Tidur. Dia berbisik, menutup mata. Meong oh. Ia merintih, tak bisa lari. Bab 845, Kucing Tui Hoa. Meo oh. LYNX bertelinga hitam bangun pagi, meregangkan tubuh dan mencoba terakhir kali. Menyerahlah, aku akan melepaskanmu lebih dari 3 bulan lagi. Sop Hong membuka mata, memegang leher LYNX dan mengangkatnya dari pangkuan. Meo oh. LYNX mencakar udara, tak bisa menyentuhnya. Berdekah-berdekah. Tak berguna. Sop Hong tertawa mencela. Selamat pagi. Fan Han dan Liu Yemong bangun, mengelilingi LYNX. Baiklah, aku akan memasak sarapan. Sop Hong mengangkat bahu, membawa panci besi ke sungai kecil. Akhirnya, dia yang memasak, membiarkan gadis-gadis beristirahat. Setengah jam kemudian, 3 orang dan seekor kucing duduk di sekitar api. LYNX tak bahagia, tapi tak bisa lari. Sop Hong, apa kita beri nama? Liu Yemong bertanya. Kalian putuskan. Dia tersenyum, tahu akan jadi nama konyol seperti telur besi. Kelihatan betina, apa dipanggil? Liu Yemong berpikir. Bagaimana Ninha atau Tui Hoa? Fan Han tertawa. Ah, sebut saja Tui Hoa. Mata Liu Yemong berbinar, mengangguk. Mudah diingat dan hangat. Bibir Sopong berkedut. Benar Tui Hoa? Fan Han terkejut. Ya, kenapa tidak? Bagus kok. Liu Yemong tersenyum, menusuk LYNX dengan sumpit. Asal kau senang. Fan Han tersenyum, mengingat nama-nama aneh. Liu Yemong membelai kepalanya, berbisik, Tui Hoa, ini namamu. Dia menghela napas, mengusap dagu. Anak baik. Setelah sarapan, mereka ke pohon maple. Semalam hanya sedikit getah. Fan Han melihat bambu dengan 2 cangkir. Butuh hari untuk penuh. Liu Yemong mendesah. Biarkan mengalir, kita ambil nanti. Sop Hong menyesuaikan. Itu saja yang bisa. Fan Han mengangguk. Ayo, Tui Hoa. Liu Yemong menarik tali. Meo oh. Tui Hoa merendah, ekor tinggi, tak mau. Jalan atau menderita. Sop Hong memegang tali lembut. Meo oh. LYNX meronta, lalu mengikutinya. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Dia tampak takut. Fan Han bertanya. Kau lihat, aku hanya mengancamnya. Dia jujur. Mungkin tampangmu terlalu garang. Liu Yemong berkata. Fan Han mengangguk. Masuk akal. Dia diam, malas bicara. Tui Hoa mengikuti, kadang rebah, tapi patuh. Satu pengikut kecil lagi. Liu Yemong bernyanyi. Saat kembali, mereka bilang kebun binatang. Fan Han tertawa. Benar. Sop Hong menghela napas. Mereka berjalan di sepanjang sungai, jalan susah. Sop Hong membersihkan sulur. Panas sekali. Liu Yemong bersembunyi di bawah pohon, kipas daun. Ya, kalau berawan lebih baik. Fan Han berkeringat, diteduh. Baik. Dia mengambil air dengan panci.
Persediaan habis, jadi direbus. Dia kumpul kayu, merebus 2 panci. Berdetak-berdetak. Air cepat mendidih. Mereka celupkan panci ke sungai dingin. Boom. Uap naik, air dingin. Dia sentuh panci, lalu angkat. Minumlah. Van Han berkata. Liu Yemong menuang mangkuk. Berdetak-berdetak. Dia minum, menghela napas. Segar sekali. Van Han ikut. Dia menuang sisa ke bambu, ambil lagi. Rebus lebih, nanti masuk hutan. Dia menasihati. Baik. Van Han jawab. Yemong, bawa Tui Hawa minum, tampak haus. Dia tertawa. LYNX bisa tahan, tapi makan daging kering butuh air. Ayo, Tui Hawa. Liu Yemong membawanya ke sungai. Bab 846, Ular Coastal Taipan. Tui Haoa, mau mandi di sungai sejuk? Liu Yemong bertanya sambil tertawa. Klop-klop. Tui Hawa berbalik, bulu berdiri melawan. Tidak mandi, jangan marah. Liu Yemong cepat melambaikan tangan. Sop Hong duduk di bawah pohon, tersenyum. Mereka bertiga istirahat setengah jam di sungai, minum air, lalu pergi ke hutan. Tui Haoa, 2 hari lagi kamu akan bertemu teman baru, Mau Chao, si kasar. Di jalan, Liu Yemong cerewet terus. Sop Hong, sepertinya tidak ada temuan. Van Han berbisik, menggenggam tangannya, mata melihat sekitar, hanya pohon dan rumput, tanpa buah. Akan ada. Sop Hong mengetuk kepala, bercanda. Keberuntunganku selalu baik. Ah! Sop Hong, buah apa itu? Liu Yemong berteriak. Begitu tepat? Van Han menatap terkejut. Kamu baru saja berkata. Liu Yemong berseru, seperti serikaya. Ada pohon 5 meter dengan buah hijau seperti leci besar. Sop Hong memeriksa, mengangguk, itu serikaya. Serikaya, juga disebut sugar apple, adalah pohon kecil 3 hingga 5 meter. Aku belum pernah coba. Mata Van Han berbinar, sering lihat di pasar tapi mahal. Kenal? Tampak lezat. Liu Yemong ingin memetik. Meong. Tui Hawa bulu tegak, mundur. Yemong, jangan bergerak. Sop Hong mengernyit, merasa bahaya. Ah! Dia terdiam, percaya padanya. Sop Hong melepaskan diagram 3 dimensi dan aura. Lalu menangkap cabang coklat, ternyata ular. Ular coklat gelap, 0,5 meter, mirip cabang. Ular. Liu Yemong menjerit, mundur ketakutan. Wajah pucat, ular ada di tempat ia mau memetik buah. Huhu. Van Han memegang dada, ketakutan. Ular Coastal Taipan. Sop Hong serius, bernapas setelah beberapa saat. Ular Coastal Taipan? Kedua gadis bingung, tak pernah dengar. Sop Hong berkata, spesies ini urutan ketiga di darat, tingkat kematian penuh. Ini ular berbisa paling berbahaya di Australia. Ya, satu gigitan mengeluarkan 110 mg racun, cukup bunuh 100 orang dewasa atau 500.000 tikus. Dia menjelaskan. Jika bertemu, jauhi. Ia memperingatkan. Ya, cepat singkirkan. Van Han mengangguk. Sayang, jika si kasar di sini, pesta. Sop Hong menghela nafas. Kamu mau kasih ular berbisa ke musang madu? Liu Yemong bertanya. Walau musang tahan racun, belum diuji dengan Coastal Taipan. Demi aman, Sop Hong menggulung ular lalu melempar jauh. Liu Yemong lega, bertanya, kenapa tidak bunuh? Lepaskan saja lebih baik. Sop Hong berkata tenang. Baiklah. Dia menerima. Masih ada ular lain atau bahaya? Van Han tanya gugup. Tidak. Sop Hong memeriksa, aman. Bagus. Van Han lega, memetik serikaya. Dia bertanya, bagaimana makan?
Mudah, kupas kulit hijau lalu makan. Liu Yemong juga memetik, merobek kulit. Aku merasa asam. Fan Han menelan, mulut berair. Tidak, serikaya manis. Liu Yemong menggigit sambil berkata. Segera wajahnya meringis, meludah. Apa? Tidak manis? So Pong tertawa. Liu Yemong menjulurkan lidah, wajah pahit, po, terlalu asam. Aku tidak mau makan. Fan Han menatap buah, meneteskan air liur. Bodoh, masih mentah, harus tunggu hari. So Pong tersenyum. Kamu sudah tahu? Liu Yemong menatap, lidah masih asam. Aku hanya pastikan dari dirimu. So Pong mengangkat bahu. Kamu jadikan aku percobaan? Dia berteriak. Uhuk, kupikir kamu tahu, kamu bilang serikaya manis. So Pong tertawa, mata licik. Bab 847, sangat merindukanmu. Kakak Meng, minum air. Fan Han mengeluarkan tabung bambu dari keranjang, membuka tutup kayu dan menyerahkannya. Liu Yemeng melirik So Pong, dengan polos berkata, tetap saja si kecil Fan Han yang terbaik. So Pong tersenyum pahit, sepertinya dirinya sendiri sudah pernah berkata begitu. So Pong, jadi ini tidak bisa dimakan? Fan Han melihat buah sirsak di pohon, wajahnya menunjukkan enggan. Sirsak kaya nutrisi, mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi dan vitamin C. Ia juga berkhasiat mengaktifkan sel otak, sering digunakan di luar negeri untuk membantu mengobati atrofi otak. Pasien yang rutin makan sirsak memiliki efek tambahan jelas dalam mengurangi gejala. Selain itu, penelitian menunjukkan ekstrak sirsak dapat melawan 12 jenis sel kanker ganas, termasuk kanker usus besar, kanker payudara, kanker paru-paru dan kanker pankreas. So Pong tersenyum misterius. Selain itu, ini juga buah antioksidan terbaik, efektif menunda penuaan kulit, dengan efek kecantikan memutihkan. Fan Han dan Liu Yemeng saling memandang, bintang bersinar di mata indah mereka. Ada efek memutihkan, itu sangat bagus. Wajah Liu Yemeng penuh kegembiraan, ia menyentuh lengannya yang kecoklatan dan berkata penuh harap, semoga aku bisa menjadi putih lagi. Tenang, kau pasti akan putih lagi. So Pong dengan lembut menghibur. Wajah cantik Fan Han memerah, ia berbisik, sebenarnya kulit gelap juga tidak buruk, asalkan kau tidak keberatan. Aku tidak keberatan. So Pong dengan sayang mengusap kepala gadis itu. Apa yang kalian bicarakan? Liu Yemeng sedikit melamun, matanya menatap buah sirsak di pohon, seolah melihat sebotol kosmetik. Tidak ada apa-apa, mari petik dulu semua sirsak. Fan Han batuk ringan, mengalihkan topik. Baik. Liu Yemeng mengeluarkan karung dari keranjang, berjinjit memetik yang bisa dijangkau. Setelah setengah jam, semua yang bisa dipetik sudah terkumpul, hanya tersisa beberapa di atas. Setengah karung, tetap sangat berat. Liu Yemeng menggigit bibir, mencoba mengangkat tapi gagal. Biar aku. So Pong dengan mudah mengangkatnya. Bagaimana sekarang? Kembali atau lanjut? Fan Han memegang tali Tui Hoa dan bertanya. Mari jalan sedikit lebih jauh untuk melihat. So Pong menatap ke dalam hutan, merasa masih ada harta. Baik. Fan Han patuh menjawab, menarik Tui Hoa untuk mengikuti di sisinya. Liu Yemeng penasaran berkata, kita sudah pergi 2 hari, pulang butuh 2 hari lagi, 4 hari tidak ada, bagaimana dengan perkemahan? Tidak akan ada apa-apa. So Pong menjawab tenang. Ya, masih ada jebakan dan si kasar. Fan Han berkata polos. Sementara itu, di perkemahan, Liu Yetu dan yang lain bermain mahjong untuk mengisi waktu. Pung! Han Tan Ngok cepat berseru, mengambil ubin yang Ngotin Nguyen buang, lalu membuang yang lain. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan So Pong dan yang lain sekarang. Ngotin Nguyen menopang dagu, tubuhnya miring, matanya melirik T6 Din di samping. Duduk. T6 Din juga meliriknya, lalu menumpuk ubin di depannya. Ngotin Nguyen manyun dan duduk, merasa putaran ini dia akan kalah lagi. So Pong mungkin sedang menjelajahi tanah baru. Liu Yetu berbisik. Mungkin mereka sedang makan enak. Han Hungok berkata lembut.
Atau mungkin baru saja membunuh NK seekor Box. binatang buas. Ngotin Nguyet berspekulasi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu biasa terjadi. Mungkin mereka akan membawa anggota baru. Han Tan Ngok menunduk memandang si kasar yang berbaring di kakinya, sudah terbiasa berada di samping mereka. Kemarin mereka bahkan memandikannya dengan sabun. Jika tidak, ia tidak bisa masuk ke kabin kayu. TSK. Si kasar berguling, setelah makan siang ia enggan bergerak. Ngotin Nguyet tersenyum lembut, mendengar kata-katamu, memang mungkin. Kalau begitu aku rasa betinanya akan dipanggil gadis bodoh, jantannya telur besi. Han Hungok bercanda. Tunggu saja, besok pasti mereka kembali. Ngotin Nguyet memainkan ubin, membuang dengan santai. Liu Yetu berpikir dan berkata pelan, besok hari. Ketiga, belum pasti. 2 hari tidak bertemu, sangat merindukan mereka. Ngotin Nguyet mengetuk meja, menghela napas. Memikirkan Sop Hong? T6 Din memiringkan kepala bertanya. Han Tan Ngok menggoda, siapa lagi kalau bukan Sop Hong? Ya, hanya Sop Hong. Liu Yetu mengangguk. Wajah Ngotin Nguyet memerah, ia melotot pada mereka dan membentak, omong kosong, aku merindukan Van Han dan Ye Meng, bukan Sop Hong. Kalau begitu tetap saja benar. Liu Yetu tersenyum. Bukan dianggap, memang kenyataan. Ngotin Nguyet tertawa dan membentak. Ya. Liu Yetu mengangguk serius. Ngotin Nguyet terdiam, kali ini kata-katanya kurang jelas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dengan Sop Hong di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Ngotin Nguyet melambaikan tangan. Aku sudah terbiasa. Liu Yetu berkata tenang. Ya, benar. Han Hungo berpikir dan merasa tenang. Ia bertanya penuh harap, kalian belum selesai? Segera, sebentar lagi giliranmu. Ngotin Nguyet menjawab, dengan 5 orang bermain, siapa kalah akan bergiliran, ini ronde ketiga. Mah Jong. T6 Din dengan tenang membuka ubin. Kalah lagi. Ngotin Nguyet manyun, berdiri dan memberi tempat. Han Hungok bersemangat duduk, mahir mengocok, mencuci dan membagikan ubin. Baik. Para wanita menjawab tanpa menoleh. Saatnya tidur cantik. Ngotin Nguyet menepuk kantong tidurnya, melepas sepatu dan berbaring, menghela napas, sangat nyaman. Huhu. Tak lama kemudian, terdengar napas teratur, ia sudah tertidur. Bab 848, Naluri. Sop Hong, masih lanjut? Van Han menarik tali agar Tui Hawa tidak lari. Kita harus maju, tempat ini tidak cocok untuk bermalam. Sop Hong menatap sekeliling dan berbicara pelan. Tidak cocok, gumam Liu Yemong. Tampak baik, tanah kering dan rata, ada rumput kering dan kayu. Dia menoleh lagi tapi tak melihat yang aneh. Sop Hong menggeleng dan bertanya serius. Ini hanya permukaan, apa kalian tidak mencium bau busuk? Bau busuk? Aku tidak mencium apapun. Van Han menghirup, hanya merasakan tanah dan alam. Mulut Sop Hong berkedut, deskripsi itu tepat tapi tidak enak didengar. Van Han menahan tawa dan bertanya. Bau apa itu? Bau bangkai busuk, mungkin wilayah predator, dari sisa mangsanya. Sop Hong menganalisis. Dalam cuaca panas, hewan mati cepat membusuk. Benarkah? Mengapa aku tidak mencium? Van Han menghirup beberapa kali, tetap tak menemukan bau. Kau sungguh ingin menciumnya? Sop Hong berkerut. Sudahlah, aku tidak mau muntah, kita masih ada makan malam. Van Han cepat menggeleng. Ya, mari lanjut. Liu Yemong mengangguk. Kalau begitu ayo. Sop Hong mengangkat karung sirsak dan melangkah. Ugh. Liu Yemong tercekik, menutup hidung dan mulut. Kenapa bau sekali? Tahan sebentar, setelah jalan ini lebih baik. Sop Hong berkerut dan mempercepat langkah. Ugh. Van Han dan Liu Yemong hampir berlari, baru berhenti setelah lebih 10 menit. Huf. Lebih baik. Van Han terengah, memegang dada, merasa lega bisa bernapas bebas.
Liu Yemong jongkok, suara lemah. Hampir muntah aku. Hahaha. Sop Hong tertawa keras. Kau masih tertawa. Fan Han memarahi. Sop Hong berhenti tertawa dan berkata lembut. Baik, kita istirahat di sini. Jangan masuk lebih jauh, takut angin bawa bau busuk. Liu Yemong menggeleng. Fan Han menatap langit lalu mengangguk. Benar, masih lebih 1 jam sebelum gelap, kita bisa jalan. Baiklah. Sop Hong mengangkat bahu dan lanjut. Setengah jam kemudian mereka berhenti di lahan datar. Sop Hong meletakkan keranjang dan karung, memeriksa sekeliling lalu berkata. Malam ini kita tidur di sini, besok kembali. Baik. Fan Han dan Liu Yemong menjawab, menaruh keranjang dan mengeluarkan pisau serta panci. Sop Hong mengambil kapak, cepat memotong rumput dalam lingkaran 3 meter, menampakkan tanah hitam. Dia berdiri, menepuk tubuh dan berkata, Aku akan cari kayu, jangan pergi. Hati-hati. Fan Han menjawab lembut. Dia melihat Sop Hong pergi, lalu mengeluarkan daging asin untuk makan malam. Tui Hoa, duduk diam. Liu Yemong mengikatnya ke semak. 20 menit kemudian Sop Hong kembali membawa kayu. Perjalanan ini tak ada penemuan besar. Fan Han mengaduk panci dan melihatnya. Tujuan utama hanya berjalan, kan? Sop Hong tersenyum. Tetap dapat sirsak dan Tui Hawa. Liu Yemong menepuk telinga hitam LYNX, kini jinak. Mata Fan Han berbinar gembira. Hasil terbesar adalah Tui Hawa, sekarang aku bisa sering membelainya. Sop Hong mengusap kepalanya penuh sayang. Kalau suka, nanti di kota kita pelihara kucing. NK Box. Tapi hanya kucing rumah, LYNX dilarang. Fan Han berbisik. Nanti saja, mungkin ada cara. Sop Hong berkata tegas. Ya, ayo makan, sudah siap. Fan Han membagikan mangkuk. Baik. Mereka menjawab, meniup lalu makan lahap. Setengah jam kemudian, ketiganya duduk kenyang. Sangat kenyang. Liu Yemong memeluk Tui Hoa, memberinya daging asin. Meong. Tui Hoa berbaring memegang daging, makan senang. Aku bilang, ikut aku tidak akan disiksa. Liu Yemong menepuk kepalanya. Fan Han tersenyum. Dengan dia, rumah ini tak ada tikus. Sejak Go dan Rorang, tikus tak ada lagi. Sop Hong mengelus rambutnya. Pernah sekali, Go dan pulang saat Rorang muncul, jika tidak ketahuan, Go dan mungkin sudah dimakan. Setelah itu Sop Hong mendidik keduanya, baru mereka saling menerima. Ngomong-ngomong Rorang, sudah lebih 10 hari tidak kembali? Fan Han bertanya lembut. Sepertinya iya. Liu Yemong menghitung hari dan mengangguk. Baginya, langit luas, tak kembali itu wajar. Sop Hong menghela napas. Itu naluri. Bab 849, tersungkurlah untukku. Aha. Dia mengangkat tangan menutupi mata, menguap perlahan sambil menyesuaikan diri dengan sinar matahari pagi. Selamat pagi. Fan Han tersenyum menyapa Doan-Doan, dengan sarapan panas mengepul di depannya. Bangun sepagi ini? Sop Hong duduk, menoleh, tapi Liu Yemong tidak ada di sana. Baiklah. Sop Hong meneguk sedikit air, lalu jongkok untuk menggosok gigi. Nyaman sekali, setelah menahan semalaman. Liu Yemong kembali dengan langkah ringan, lalu menyalakan drone lagi. Fan Han lembut mendesak, Kakak Mong, cuci muka dulu agar bisa sarapan. Ya. Liu Yemong mengelus Tui Hawa yang baru bangun, lalu mengambil sikat dan duduk di samping Sop Hong. Hampir 1 jam kemudian, mereka bertiga selesai cuci muka, sarapan, dan berkemas. Meski tak menemukan hal besar, mereka menggali banyak ramuan dan beberapa sayuran liar yang belum pernah dicoba, untuk variasi rasa. Ayo, kita harus pulang. Sop Hong memanggul keranjang bambu, satu tangan memegang sirsak. Lewat jalan lama, Fan Han membawa busur dan tabung anak panah. Sop Hong menggeleng, menunjuk arah lain. Tidak, lewat sini juga bisa sampai ke sungai kecil. Hai, aku juga tak mau jalan lama. Fan Han tertawa.
Sop Hong menggeleng geli, penciumannya lebih tajam, tapi tetap menolak jalan pintas. Mereka bertiga berangkat, kali ini hampir 3 jam baru tiba di sungai kecil, lalu menyusuri ke hilir, sore mungkin tiba di Sugar Maple. Tabung bambu masih ada. Belum sampai, Van Han sudah melihat tabung di dahan. Dia berlari membawa busur, memeriksa getah di dalam. Bagaimana? Banyak? Sop Hong bertanya. Setengah tabung, tapi masih sedikit. Van Han menjawab lembut. Tidak banyak, hanya 1 pohon Sugar Maple, lain kali bawa kendi dan bambu, 7 atau 8 hari lagi bisa panen. Sop Hong berkata tenang. Apakah kita bermalam di sini? Van Han bertanya. Sop Hong menggeleng. Tidak, ganti tabung saja, masih sempat jalan lebih jauh. Baik. Van Han mengambil tabung dari keranjang, melepas yang lama dan mengganti. Setelah itu mereka bertiga berangkat lagi, jalan yang sudah dibersihkan membuat langkah lebih cepat. Waktu terus berjalan tanpa henti. Menjelang siang esoknya, mereka hampir sampai di perkemahan. Dari jauh, Liu Yemong melihat pagar duri di tepi sungai lalu berseru gembira. Itu dia, aku lihat pagar dan atap rumah. Dia memeluk Tui Hua, berlari cepat sambil berteriak, Kakak, kami pulang. Hati-hati, jangan jatuh. Sop Hong memperingatkan. Van Han terkejut, barusan mengeluh lemas, sekarang malah lari lebih cepat dari siapapun. Dia hanya mengeluh. Sop Hong menggeleng. Van Han menduga, mungkin rindu kakak Tu. Mungkin. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu dan ikut mempercepat langkah. Kakak, buka pintu, kami pulang. Liu Yemong berteriak di gerbang. Ah, kalian pulang. Cepat sekali, kukira besok atau malam. Cepat buka. Dari dalam terdengar suara gaduh dan langkah bergegas. Sebentar. Kreek. Hai, ini Tui Hua. Liu Yemong mengangkat LYNX. Mengejutkanku saja. Liu Yetu terkejut, langkah mundurnya menginjak kaki Ngotin Nguyat. Ah! Ngotin Nguyat menjerit. Dia cepat bertanya, tidak apa-apa? Tidak apa. Ngotin Nguyat tersenyum lembut. Dia melihat kakinya, hanya kotor tanpa luka, rasa sakit cepat hilang. Syukurlah. Liu Yetu menghela napas, lalu menegur, Liu Yemong, kamu nakal sekali. UPS, maaf, tak menyangka reaksi sebesar itu. Liu Yemong menjulurkan lidah. Han Hungo penasaran bertanya, apakah ini kucing? Mungkin, tapi Sop Hong bilang LYNX bertelinga hitam. Liu Yemong mengayunkan kaki Tui Hua. Mata hitam Han Tan Ngok berbinar, lucu sekali. Benar, namanya Tui Hua, anggota baru kebun binatang Sop Hong. Liu Yemong terkekeh. Tui Hua. T6 Din merapatkan bibir, nama itu jelas gaya Liu Yemong, bukan Sop Hong. Di mana Sop Hong dan Van Han? Ngotin Nguyat bertanya. Di belakang, sebentar lagi sampai. Liu Yemong menjawab, meletakkan Tui Hua. Meo Meo. LYNX itu ketakutan, bersembunyi di belakangnya. Wajah Liu Yemong berubah, dia berteriak, ah, si kasar. Jangan, berhenti. Ta. Si kasar tak mendengar, tetap mengejar Tui Hua. Liu Yemong berteriak, cepat hentikan. Bagaimana menghentikan? Para gadis panik, si kasar lepas kendali berbahaya. Han Hungok berlari mencari sapu, Han Tan Ngok memungut batu, ragu untuk melempar. Ta. Si kasar kaku, lalu patuh rebah di tanah, ekornya menempel ke tanah, tak berani bergerak. Bab 850, tidak cocok. Liu Yemong menghela napas lembut, buru-buru mengencangkan tali dan memeluk Tui Hua erat. Masih takut dia berkata, untung kau kembali tepat waktu. Kenapa kau pergi begitu cepat, tidak menunggu kami? Sop Hong tertawa mencela. Hihi. Liu Yemong menjulurkan lidah malu. Kalian baik-baik saja? Sop Hong menoleh pada yang lain. Ngotin Nguyat melambaikan tangan dan tersenyum. Kami baik-baik saja, apa yang bisa terjadi? Bagus.
Sopong lega. Van Han kecilku, akhirnya kau kembali. Ngotin Nguyet memeluk gadis itu, menggesek wajahnya. Van Han terkekeh, hihi, aku juga merindukanmu. Cepat masuk, apakah kau terluka? Ada hasil panen? Ngotin Nguyet menariknya ke dalam. Sopong mengangkat dagu dan berkata lembut, berat, biar aku bawa. Nhan Tan Ngok serius, aku sangat kuat. Hah? Nhan Tan Ngok meraih karung, berusaha keras, tapi hanya sedikit terangkat. Hahu. Keduanya mengerahkan tenaga, akhirnya memindahkan karung penuh sirsa ke halaman. Sophong menggeleng lemah, menatap si kasar yang masih berbaring dan berkata marah, bangun. Ta. Si kasar akhirnya berdiri, menggoyang ekor, mengikuti Sophong. Sophong, jauhkan dia. Liu Yemong memeluk Tui Hoa, menatap curiga. Tidak apa, dia tidak berani. Sophong menenangkan. Coba saja. Dia berkata lembut. Liu Yemong ragu, lalu menurunkan Tui Hoa. Turunlah, Tui Hoa. Meong-meong. Tui Hoa segera bersembunyi di belakangnya, menatap waspada. Si kasar hanya melirik lalu duduk patuh di samping Sophong. Ah! Tidak bertarung. Liu Yemong terkejut. Sophong menepuk kepala si kasar, tersenyum, bagus, Tui Hoa biar kau jinakan, tidak bisa terus diikat. Baik, serahkan padaku. Liu Yemong berjanji. Apa isi karung itu? Han Hungo penasaran membukanya, terlihat sirsak. Bukankah ini sirsak? Ngotin Nguya terkejut. Liu Yemong menjelaskan, ya, tapi Sopong bilang harus dibiarkan beberapa hari lagi. Han Tan Ngok miring kepala. Ada hasil lain? Liu Yemong menambahkan, ya, juga sugar maple, Sopong bilang getahnya bisa jadi gula. Sugar maple? Liu Yetu mengernyit, dia belajar biologi tapi belum pernah dengar. Jadi ini dari luar negeri. Liu Yetu sadar dan berkata, haruskah kita ambil getah? Ya. Sopong mengangguk. Aku ikut. Liu Yetu tegas. Baik, besok. Sopong setuju, lalu bertanya, saat kami pergi, ada yang terjadi? Liu Yetu menjawab, tidak, semuanya baik. Baguslah. Sopong lega, membawa sirsa ke atas, yang lain ikut. Meong-meong. Tui Hoa menjelajahi rumah kayu. Melihat Mau Chao di balok, bulunya berdiri. Kenapa penakut begitu? Liu Yemong marah, Mau Chao bahkan bisa mengalahkanmu. Sebelum terbiasa, tetap harus diikat. Sophong mengingatkan. Mengerti? Liu Yemong mengikatnya ke tiang dan menaruh daging asin di depannya. Ya? Van Han mengangguk. Apakah dia bisa menggigit orang? Ngotin Nguyet bertanya, takut mendekat. Liu Yemong tersenyum dan menggeleng. Tidak, dia jinak. Dia mengelus dagunya, kucing itu mendengkur nikmat. Biar aku coba. Ngotin Nguyet menyentuh kepalanya. SSS. Tui Hoa menundukkan kepala ke tangannya, puas. Apakah dia nyaman? Dia terkejut. Liu Yemong tersenyum, ya, elus lebih banyak, dia tidak akan takut. Lucu sekali, dia menggesekku. Ngotin Nguyet tertawa, memeluknya. Dia belum mandi. T6 Din mengerutkan kening. Tidak apa, terlihat bersih. Ngotin Nguyet menjawab. Ada yang aneh. Sophong mengernyit, duduk, menepuk tangan gadis itu. Ada apa? Ngotin Nguyet bertanya, melihat wajah seriusnya. Liu Yemong bertanya, apakah dia terluka? Sophong diam, memeluknya, memegang tubuh atasnya. Meong-meong. LYNX bertelinga hitam berontak. Ia menundukkan kepala, ekor terjepit. Bab 851. Penyakit mata. Setelah beberapa saat ia akhirnya menghela napas lega, meletakkan Tui Hoa ke tanah lalu berkata lembut, hanya penyakit mata biasa. Penyakit mata? Maksudmu Tui Hoa kena penyakit mata? Liu Yemong terkejut, mundur selangkah, khawatir dia benar sakit.
Ya, jangan khawatir, penyakit ini tidak menular ke manusia. Sop Hong berdiri, tersenyum dan berkata, kalau khawatir cuci tangan sering, jangan mengucek mata. Kalau begitu aku pergi cuci sekarang. Liu Ye memburu-buru mengambil sabun dan lari ke bawah. Aku hampir mati ketakutan, kukira itu penyakit menular. Fan Han menepuk dadanya ketakutan. Jika ada yang paling dekat dengan Tui Hoa, tentu saja dia, Sop Hong, dan Liu Ye Mong. Benarkah tidak menular ke orang? Ngotin Nguyet bertanya cemas. Ya, tenang saja, ini penyakit mata yang sangat umum, cukup jaga kebersihan. Sop Hong mengangguk tegas. Ngotin Nguyet menghela napas lega, masih menatap LYNX bertelinga hitam lalu bertanya, baiklah, tapi bagaimana dengan Tui Hoa? Penyakit mata ada masa inkubasi, jika tidak diperiksa teliti mudah terlewat. Kalau begitu bagus. Ngotin Nguyet kembali menghela napas. Sop Hong menepuk tangan dan berkata serius, baik, siapa yang tadi menyentuh Tui Hoa, segera cuci tangan, jangan sentuh lagi. Aku juga harus cuci. Fan Han berkata polos, lalu turun bersama Ngotin Nguyet. Kalian tidak menyentuhnya? Sop Hong menatap kakak adik Han dan Te Namdin. Pergi. Dia mengangguk, berbalik rakayu, mencari di antara guci tanah liat ramuan untuk memasak obat bagi Tui Hoa. Liu Yetu mengernyit penasaran. Sop Hong, Tui Hoa itu hewan, bisa minum obat? Bisa, terutama untuk menurunkan panas, bengkak, racun, asal ramuan tepat tidak masalah. Sop Hong menjawab, setelah beberapa lama mengumpulkan semua ramuan. Untung dia selalu mengumpulkan, kalau tidak sulit cepat. Dia membawa ramuan ke kamar mandi, menutup pintu, mulai mengolah. Sop Hong, perlu bantuanku? Han Hungok bertanya lembut dari pintu. Tidak perlu. Suaranya terdengar dari dalam. Han Hungok melihat isyarat kakaknya lalu berbisik, baiklah. Tak lama kemudian, Liu Ye Mong dan Ngotin Nguyet kembali dengan tangan basah. Meo meo. Tui Hoa terbaring lemah di tiang, bahkan daging asin hanya dimakan setengah. Jangan lihat aku begitu, yang manis, Sop Hong akan menyembuhkanmu. Liu Ye Mong berkata iba. Meski dia bilang tidak menular, hatinya tetap tidak tenang. Sejak kapan Sop Hong mengobati hewan? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Tuan VNG ini memang bisa segalanya. Dia bergumam lalu berhenti bertanya. Di kamar mandi, Sop Hong jongkok di pintu, memasukkan ramuan ke dalam kendi tanah liat. Tak sangka cepat sekali bereaksi. Dia bergumam, teringat paket hadiah dengan pengalaman dokter hewan yang pernah diterima. Semoga berguna. Dia berkata pada diri sendiri, jika tidak Tui Hoa harus kembali ke hutan. Sudah siap? Fan Han bertanya lembut. Masih harus masak obat. Sop Hong menjawab, meletakkan kendi berisi air di tungku, menyalakan api. Perlu suntik? Han Hungok bertanya sambil menambah kayu bakar. Tidak, di sini tidak ada antibiotik atau anti racun, suntik pun tidak mungkin. Sop Hong menggeleng sambil tersenyum. Baiklah. Han Hungok menjawab polos. Air segera mendidih, ramuan larut, air bening berubah hijau tua. Sop Hong memotong daging asin lalu memasukkannya. Berapa lama harus dimasak? Fan Han melihat air yang berkurang. Sop Hong menghitung, sekitar setengah jam. Hewan minum obat sama seperti manusia? Liu Ye Mong bergumam. Sop Hong mengetuk dahinya, tersenyum, jangan lupa, manusia juga hewan, hanya lebih tinggi. Katakan saja, kenapa pukul aku? Liu Ye Mong mengusap dahinya kesal. Aku bilang jangan mengucek mata. Sop Hong menegur sambil tertawa. Ah, aku tidak tahan. Dia memerah, menjulurkan lidah, merasa gatal lalu mengucek mata. Tubuhnya bergetar, tergagap, jangan-jangan menular? Bukankah kau bilang tidak? Biar aku lihat. Sop Hong mendekat, mengangkat kelopak matanya memeriksa. Sangat perih. Dia refleks menggenggam bajunya agar tidak jatuh. Dia selesai memeriksa lalu berkata lembut, tidak apa-apa, baik-baik saja. Kalau begitu bagus. Kakak adik Liu serentak lega. Tenang, meski menular aku bisa menyembuhkanmu.
Sop Hong bercanda setengah serius. Cepat-cepat ludah, aku tidak mau. Liu Yemong melotot lalu bergumam, masalah tak jelas. Sop Hong tertawa, pura-pura meludah, vi. Semua tertawa, dia memang orang bodoh menggemaskan. Dalam kendi ramuan terus mendidih, aroma memenuhi ruangan. Si kasar mengendus, lalu tetap makan habis daging asin. Bab 852, tanpa aura maskulin. Mengapa tidak makan? Liu Yemong cemas bertanya. Tidak apa, nanti aku makan. Sop Hong menenangkan, mendinginkan ramuan dengan air dingin. Dia taruh mangkuk di depan Tui Hoa, tambah daging kering, berkata lembut. Minum, baru sembuh. Tidak mau makan? Sop Hong berkerut. Sop Hong, hati-hati. Liu Yemong memperingatkan. Memegang dagu LYNX, ia tuangkan ramuan, mengatur rahang. Baik. Setelah setengah mangkuk, ia usap perut Tui Hoa, lalu lepas. Meong, Tui Hoa menjerit, lari jauh. Tak tahu diri. T6 Din mengernyit. Liu Yemong bertanya. Cukupkah ini? Besok lihat lagi, bila belum sembuh, minum 2 hari lagi. Sop Hong taruh sisanya pada si kasar. Si kasar mencium, lalu lahap ramuan dan daging. Mengapa si kasar juga makan? Han Hungok heran. Sakit mata jarang menular ke manusia, tapi antar hewan mudah. Sop Hong menjelaskan. Mengerti. Han Hungok mengangguk, mencuci mangkuk di sungai. Ngok, mangkuk itu hanya untuk mereka. Van Han teriak, tak ada yang mau pakai lagi. Tahu. Ia bersihkan lalu kembali. Sop Hong, cuci tangan, sebaiknya mandi. Van Han mendesak. Baiklah. Sop Hong tersenyum pahit, turun. Di bawah bintang, mereka makan malam. Janggutku panjang? Sop Hong tersenyum. Begini baru jantan. Van Han kaku. Janggut tidak cocok, hanya kotor. Ngotin Nguyet serius. Benarkah? Sop Hong tanya. Han Hungok mengangguk. Lebih baik dicukur. Ya, jangan berjanggut. Han Tan Ngok setuju. Aku tak maskulin? Sop Hong terkejut. Tidak. Semua menjawab. Liu Yemong menggoda. Paling otot saja. Ngotin Nguyet menghitung. Pria sejati peduli tampilan, parfum, rambut, pakaian pas. Sop Hong menggeleng. Aku pilih sederhana. Cukur dan potong rambut, kau tampan. Ngotin Nguyet sentuh rambutnya. Ya, ada aura liar. Liu Yemong tertawa. Mulut Sop Hong berkedut. Sesudah makan, aku cukur kau. Van Han tegas. Lusa saja, hari ini mandi, besok ke Sugar Maple. Sop Hong menghela. Benar, lupa. Van Han mengangguk. Tunggu kembali. Makan malam setengah jam, minum teh sambil bicara. Lalu, T6 Din berdiri, memanggil. Sop Hong? Tak sabar ya. Ia tersenyum, meregang. Ayo. Jangan terlalu keras, istirahat. Van Han ingatkan. Tahu. Ia elus kepala gadis, keluar. Ia janji ajar jurus baru, kini waktunya. Di luar, mereka saling berhadapan, T6 Din ikat rambut. Pertama gerakan dasar, bisa sakit, tahan. Sop Hong memperingatkan. Baik. Ia menyerang. Semangat bagus. Ia puji, menghindar, mendorong, gadis itu terlempar lebih 1 meter. Sakit? Ia lari. Tidak apa. Ia bangkit, tepuk debu. Ia tahan jatuh dengan tangan, kalau tidak pasti sakit. Lanjut? Ia tanya. Ya? Matanya menyala. Dari jendela, Han Hungok kagum. K6 Din berani. Han Tan Ngok tanya. Suka bela diri?
Aku lebih suka menari. Han Hungok malu. Jika keluar nanti, menang, kau bisa belajar. Han Tan Ngok genggam tangannya. Kakak, suka apa? Han Hungok tanya. Ia berbisik. Aku suka memanah. Bab 853. Mau makan daging? Di rawa tak jauh, Zhang Ze dan ayahnya Zhang Quan duduk di tepi ranjang bambu, memakai arang untuk membersihkan gigi. Rasanya sungguh tidak enak. Zhang Ze meringis, menyentuh bibir lalu tergores arang. Bukan pertama kali, ia sudah lama berhenti menghitung. Sudah, jangan mengeluh. Zhang Quan melirik putranya dan berkata tegas, bagaimanapun lebih baik daripada bau mulut, aku tidak mau menutup hidung saat bicara denganmu. Zhang Ze memerah dan bergumam, ayah, perlu seterusnya jujur begitu? Lalu apa? Zhang Quan melambaikan tangan, berkumur dengan mangkuk kayu lalu menyeka mulut dengan tangan. Peralatan sehari-hari mereka dari kayu, mangkuk seukuran tinju berisi beberapa teguk air, dan tong setebal pinggang hanya menampung satu periuk besi air. Air tidak pernah kurang, yang paling kurang adalah gizi dan cara mengusir sepi. Telinga Zhang Ze memerah, ia cepat menunduk menghindari kamera drone. Zhang Quan menggeleng dan kembali ke tempat persembunyian menyiapkan sarapan. Tempat itu gubuk besar bentuk A, tinggi 3 meter, lebar sama tinggi. Dari pos pengawas tampak lantai berlapis daun kering, ditopang 7-8 kayu setebal lengan. Saat badai salju hampir roboh, setelah berhenti baru diperkuat. Ayah, hari ini mau apa? Zhang Ze bertanya setelah gosok gigi, menaruh tongkat dan mangkuk lalu duduk di samping api. Pertama periksa jebakan. Zhang Quan menjawab sambil memasukkan sayur liar ke periuk besi, menekannya dengan tongkat. Ah, mau makan daging? Ia tersenyum. Ya, hanya makan sayur cepat lapar. Zhang Ze berkata malu, aku masih tumbuh, harus makan lebih banyak daging. Zhang Quan tertawa memarahi. Omong kosong, umurmu berapa masih tumbuh? Ia berhenti lalu mengangguk, tapi memang harus makan daging, kau kurus sekali. Benarkah? Zhang Ze cubit pipi, sadar wajahnya sudah cekung. Itu ibu lebih ahli. Ia bergumam, teringat sup ibunya, rasanya tak terlupakan. Omong kosong, ibumu hanya masak semua jadi satu panci. Zhang Quan melirik drone lalu merendahkan suara. Kau suka supnya? Sudahlah. Zhang Ze tersenyum canggung dan melambaikan tangan. Klop-klop. Baik, makanlah. Zhang Quan angkat periuk dari api, patahkan ranting jadi sumpit lalu menyerahkannya. Zhang Ze ambil sayur, mengunyah 2 kali, menghela, masih pahit. Ya, tanpa minyak garam tidak enak. Zhang Quan mengerut, tahanlah, lain kali coba tangkap babi hutan, kalau bisa buat lemak babi. Di rawa dalam ada babi hutan kuat, taringnya menakutkan. Zhang Quan melirik hina, aku tak takut beberapa binatang. Ayah, bukankah dulu bunuh babi hutan? Ia bekerja dekat gunung, kadang babi hutan bikin rusuh, dan ia yang memimpin tangkap. Ayah, aku ingat waktu itu pakai senapan? Zhang Ze bertanya melotot. Lalu apa? Sekarang tanpa senjata pun bisa bunuh. Zhang Quan menatap yakin. Zhang Ze terdiam, merasa hanya ibu bisa menghadapinya. Tenang, aku ada cara. Zhang Quan batuk ringan, suara lembut. Aku tahu. Zhang Ze menjawab pasrah. Lebih 20 menit kemudian, mereka sarapan lalu bawa kapak, berjalan di jalan setapak kejebakan. Harus tangkap buruannya. Zhang Ze bergumam sepanjang jalan. Zhang Quan menoleh marah, tutup mulut, cerewet seperti ibumu. Zhang Ze segera menutup mulut, takut dipukul. Tidak ada. Ia menghela napas, melihat jebakan masih utuh. Mari lihat jebakan itu. Zhang Quan berkata. Mereka hati-hati melangkah ke rawa, tiap langkah waspada. Setengah jam kemudian sampai jebakan lain, juga utuh, tanpa hasil. Masih tidak ada. Zhang Ze kecewa. Zhang Quan menepuk bahunya, masih ada 2, ayo lihat. Baiklah. Zhang Ze memaksa semangat. Mereka menuju tempat berikut, sekitar sejam jauhnya. Klop-klop. Zhang Quan berhenti,
Menoleh bertanya, lapar? Ya, pagi hanya makan sayur, lapar. Zhang Ze pegang perutnya. Ya, aku tahu. Ia menjawab lemah, menengadah ke matahari yang masih terik. Bab 854. Adik bodoh? Zhang Ze memandang ayahnya dan bertanya lemah. Hanya perangkap terakhir yang tersisa. Butuh setengah jam untuk sampai. Masih pergi? Tentu saja kita pergi, atau kau tinggal di sini menunggu aku? Zhang Quan mengambil kapak dari tangan putranya. Aku tetap ikut denganmu. Zhang Ze menghela napas, karena jalur babi hutan ada di dekat perangkap terakhir, dia tidak tenang membiarkan ayahnya sendirian. Zhang Quan mengangguk, kalau begitu mari pergi, tahan sedikit lagi. Dia membawa anaknya masuk rawa, di jalan melihat banyak burung tetapi tidak tertangkap. Melihat saja membuatku ngiler. Zhang Ze menelan ludah, berpikir daging panggang pasti enak. Bagaimana kalau buat 2 perangkap lagi? Zhang Quan berbisik. Zhang Ze menekan bibir, kita lihat dulu perangkap terakhir. Setelah lebih dari 10 menit, mereka sampai. Zhang Ze terdiam, perangkap tali sudah kencang, tanda ada hewan lewat, tapi lolos. Zhang Quan berseru, menjengkelkan, sayang sekali. Sekarang bagaimana? Zhang Ze jongkok. Tangkap babi hutan? Zhang Quan bertanya. Ayah, jangan bercanda, tubuh kita lemah, kalau diserang tidak bisa lari. Zhang Ze bergumam. Zhang Quan diam lalu berkata, masuk akal. Ayo pergi. Dia pasang kembali perangkap lalu mengikuti anaknya ke wilayah asing. Dia membuka jalan dengan kapak, memeriksa tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Cukup, kita lapar, bicara lebih sedikit untuk hemat tenaga. Zhang Quan menegur. Zhang Ze diam. Mereka berhenti, ambil sayuran liar kalau tidak ada daging. Mau lanjut ke depan? Zhang Ze melihat sekeliling tanpa melihat hewan. Dia menekan bibir. Baiklah, lanjut. Namun sial terus, lebih dari 1 jam tidak dapat apapun. Tok tok tok. Besok kita kembali. Zhang Quan menatap anaknya, dia juga lapar. Zhang Ze berkata, pulang masak sayuran liar. Sekarang baginya sayuran pun cukup, setidaknya tidak lapar. Hanya itu. Zhang Quan melihat ikatan cukup untuk 2 hari. Di tempat lain, Su Feng dan Liu Yetu berjalan di tepi sungai kecil, hanya mereka berdua, sementara Liu Yemeng tinggal menjaga Cui Hua. Sebelum pergi, Su Feng sudah merebus obat, besok dia akan memeriksa Cui Hua lalu memutuskan. Masih jauh? Liu Yetu terengah, tubuhnya lemah, meski dirawat, tidak bisa mengikuti. Su Feng menatap langit dan berkata, sekarang awal sore, dengan tenagamu, hampir 3 jam lagi. Liu Yetu menggigit bibir. 3 jam? Aku tidak kuat. Dia bertumpu di lutut, terengah, bisakah sampai sebelum gelap? Tidak bisa. Su Feng menggeleng, dengan kecepatannya cukup, tapi tidak dengan dia. Kalau begitu mari lanjut. Liu Yetu menarik napas dalam, mencoba pulih. Melihatnya, Su Feng berkata tulus, aku gendong kau. Ah! Liu Yetu terkejut. Su Feng membungkuk, memanggil, naiklah. Tidak, aku bisa jalan sendiri. Liu Yetu malu menggeleng. Liu Yetu bingung, ini pertama kali dia bergumam begitu. Su Feng mengerutkan alis, kau pikir apa? Tidak ada. Liu Yetu cepat menjawab. Naiklah. Su Feng mendesak. Baiklah. Liu Yetu tidak menolak lagi. Dia naik ke punggungnya, memeluk, dan bersandar lembut. Pegangan erat. Su Feng menopang dari bawah agar tidak jatuh. Liu Yetu memerah wajah, diam. Su Feng batuk canggung lalu melangkah maju. Liu Yetu tenang di punggungnya, tidak terasa berguncang, malah merasa aman belum pernah. Tidak tahu harus bicara apa. Liu Yetu berbisik. Su Feng tersenyum tipis, merasakan napas hangat di telinga. Apakah aku terlalu berat? Liu Yetu bertanya. Tidak berat.
Su Feng menjawab. Liu Yetu tersenyum, kukira kau akan membandingkanku dengan babi hutan. Hahaha. Su Feng tertawa, jauh lebih ringan dari babi hutan. Kalau begini, kau tidak akan punya pacar. Liu Yetu spontan berkata, sama seperti adiknya yang bodoh. Su Feng meringis, kenapa jadi begitu? Hampir saja dia kira Liu Yemeng di punggungnya, tapi rambut panjang mengingatkan bahwa itu Liu Yetu. Jangan khawatir, banyak yang akan menyukaimu. Liu Yetu berbisik. Benarkah? Su Feng bertanya. Tentu. Liu Yetu menegaskan, diam-diam termasuk adiknya yang bodoh. Bab 855, Ayahku adalah pria sampah. Sini. Sop Hong berhenti, menurunkan Liu Yetu dari punggung. Di depannya ada pohon maple gula, tinggi dan kokoh. Apakah ini maple gula? Dia bertanya pelan. Ya. Dia memutar bahu, lalu menuju bambu di pohon. Wajahnya memerah, merasa dirinya terlalu berat. Dia membungkuk, mengintip ke dalam tabung dan bergumam. Setengah lagi, aku harus sambung lebih banyak tabung. Dia mengeluarkan potongan bambu ramping, halus seperti saluran alami. Kali ini dia membawa 8 potongan setengah meter, tiap 1 3 ruas, semua sudah dilubangi untuk menampung lebih banyak getah. Tidak sebesar kendi tanah liat, tapi lebih mudah dibawa dan diikat di cabang. Mari kumpulkan kayu dulu, sudah hampir malam. Dia mengeluarkan kapak dan bicara pelan. Dia menatap langit lalu mengangguk, baik. Dia mengambil kapak dan masuk hutan. Saat dia pergi, dia membidik dengan busur dan melepas panah. Siut. Panah menancap ke batang. Dia mencabutnya, memperlebar lubang dengan alat tanduk, lalu memasukkan bambu. Dia ikat dengan tali, mengulanginya, dan sebelum malam semua tabung terpasang. Suara langkah terdengar, dia kembali membawa kayu. Dia menurunkan busur, berkata lembut, kerja bagus. Duduklah, aku siapkan makan malam. Dia mengambil panci dan daging asin di tepi sungai. Tidak lelah, aku bantu, dia bergegas. Bau daging menyebar, membuatnya menelan ludah. Tahan sebentar, makanan hampir siap, dia tersenyum. Ya, dia mengangguk, menambah kayu ke api. Sop Hong, berapa hari lagi lomba berakhir? Dia bertanya. Aku kira. Dia berhenti, lalu berkata, sekitar 110 hari. Mungkin. Dia mengangkat bahu, tak ada yang pasti. Dia menatap, ayahku sampah. Apa? Dia terkejut. Ibuku sakit, dia. Dia menunduk, menceritakan dengan pahit. Kau mengerti? Matanya memerah menatap. Dia menarik napas dalam, berkata tulus, jangan khawatir, kita akan bertahan sampai akhir, kemenangan milik kita. Dia tersenyum kecil, tak penting lagi apakah dia mengerti. Ayo makan. Dia menyajikan sup. Baik, dia menjawab lembut. Api berderak. Dia mencuci peralatan lalu mengeringkan di dekat api. Besok kita pulang? Dia bertanya. Ah, ya. Dia mengangguk. Apa yang kau pikirkan? Dia penasaran. Tidak ada. Dia menggeleng sambil tersenyum, hanya teringat masa lalu dan sekarang. Dia memeluk lutut, diam. Suasana canggung. Kalau mengantuk tidurlah duluan, dia berkata. Dengan Ye Mong juga begitu, dia tanya tiba-tiba. Tidak, dia selalu cari hiburan. Dia bahkan ingin menjelajah malam. Dia tertawa. Ternyata, dia bergumam, ingat adiknya. Mau cari kegiatan? Dia bertanya pelan. Apa? Dia penasaran. Wajahnya merah, lalu cepat berkata, bisa main catur, atau tebak kata. Mari main catur, dia berkata. Dia mematahkan ranting, memberinya, kau duluan. Ya. Dia menggambar lingkaran di tengah. Dia lalu membuat tanda silang di samping. Bab 856, kembali sebelum pembebasan. Ini adalah danau kecil, sekitar 1,5 hari dari pondok kayu Sop Hong, tempat saudara Zhao membawa daging asin curian.
Pada hari pertama mereka menebang kayu, membuat tempat berteduh sederhana semalam, lalu perlahan diperkuat menjadi seperti sekarang. Aha! Zhao Lei mencuci wajah asal-asalan dan meregangkan badan. Kini keduanya tampak lebih gemuk, meski belum kembali ke bentuk tubuh sebelum pulau, tetapi jauh lebih baik dari bulan lalu. Setidaknya tidak lagi tinggal kulit dan tulang, melainkan normal. Baiklah, ingat tambah daging. Zhao Lei menjawab, berbalik mengumpulkan kayu. Zhao Li manyun, tahu. Dia membawa panci besi, menggeledah karung, tapi terkejut. Oh ya, aku lupa pisau. Zhao Lei kembali, bergumam. Dia menatap adiknya, apa yang kau lakukan, malas? Kau kira semua orang sepertimu? Zhao Li melotot, mengguncang karung, marah, daging asin sudah habis. Apa? Zhao Lei kaget, memeriksa karung kosong. Pasti habis. Zhao Li berkata pasrah. Cepat sekali, belum sebulan. Zhao Lei ragu. Masih bisa bilang begitu? Setiap makan kau makan daging, pagi, siang, malam, bahkan larut. Zhao Li menegur. Zhao Lei memerah, membalas, bukankah kau juga makan? Kau makan lebih sedikit? Tak ada gunanya ribut, sekarang apa? Zhao Li menghela napas. Tentu saja berburu. Zhao Lei tenang. Berburu, tapi bagaimana menangkap? Zhao Li pusing. Dia menyesal makan terlalu banyak, kalau hemat bisa bertahan 2 bulan. Sejak ada daging asin, mereka hanya menebang kayu dan tinggal di tempat teduh, tanpa berburu, jadi daging habis. Zhao Lei melirik, bagaimana kalau kita cek pondok? Kau kira mereka tidak berjaga? Zhao Li membalas. Dia berpikir lalu mengangguk, benar. Jadi kita pergi? Zhao Lei bertanya lagi. Sarapan dulu. Zhao Li setuju, mengeluarkan sayur liar. Sarapan cuma ini? Zhao Lei mengernyit. Kalau tidak apa? Zhao Li menjawab. Ya sudah, makan ini. Zhao Lei menghela napas. Zhao Li merendam sayur di danau lalu memasak. Zhao Lei menatap air tenang, bersemangat. Saudara, bagaimana kalau kita lihat ada ikan? Zhao Li mengangguk, baik. Biur. Keruh sekali. Zhao Li berjalan ke tengah, membuat air keruh. Menyelam. Zhao Lei menyarankan. Ya. Zhao Li menyelam, membuka mata, melihat dasar. Zhao Lei ragu, tapi ikut menyelam. Biur. Huf. Setelah 1 menit, mereka muncul, terengah. Po, tidak ada, sehelai pun tidak. Zhao Lei meludah air. Tidak, tidak ada ikan. Zhao Li menggeleng. Aku tidak percaya, danau sebesar ini tanpa ikan? Zhao Lei tak mau terima, lalu menyelam lagi. Zhao Li ikut, segera muncul lagi. Huf. Mereka terengah, berenang ke tepi. Sial, tidak ada ikan. Zhao Lei menggerutu. Hanya ini pilihan. Zhao Li naik, memeras celana, menaruh di dekat api. Zhao Li tetap menyiapkan sayur. Dia mematahkan sayur, memasukkan ke panci, mengaduk dengan ranting. Bergolak. Air mendidih, sayur melunak. NK Box. Tambahkan garam dan minyak. Dia bergumam, memeriksa tabung bambu, hanya sedikit garam jatuh. Baik, minyak. Dia melempar tabung, mengambil kendi. Ringan sekali. Dia berbisik, cemas. Saat membuka, terhenti. Zhao Lei menyipit, jangan bilang minyak juga habis. Kau menebak benar. Zhao Li tersenyum pahit. Dia menuang kendi, hanya beberapa tetes jatuh, pas untuk sarapan. Zhao Lei meringis, benar-benar terasa kembali sebelum pembebasan. Bab 857, mencuri daging lagi. Di dalam rumah kayu, Sop Hong dan Liu Yetu telah kembali. Setelah mandi mereka duduk di meja kayu. Fan Han selesai mencuci piring dan bertanya, apakah kali ini menemukan sesuatu yang baru? Tidak,
Sebagian besar waktu dihabiskan di jalan. Sop Hong menjawab. Liu Yemong menyendok bubur dengan sendok kayu dan tertawa. Hai, apakah kakak mengganggu? Gatal ya? Liu Yetu melirik adiknya. Tidak juga. Sop Hong tertawa. Kali ini ada cukup waktu jadi Liu Yetu pergi sendiri. Dia pun tidak menahan, maka mereka pulang terlambat. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah lihat Hui Hoa? Apakah dia sembuh? Liu Yemong bertanya. Belum, tapi semangatnya bagus. Sop Hong menoleh, Hui Hoa bersandar pada tiang, mata bulat menatap. Semangatnya bagus, pagi ini dia makan sepotong besar daging asin. Ngotin Nguye tersenyum. Setelah dia makan aku akan periksa. Sop Hong mengangguk, menyeruput bubur, aroma millet memenuhi mulut. Semua orang mengangkat mangkuk, makan malam sangat kaya. Selain bubur ada buah panggang, sup jamur dengan daging, salad sayur liar, kue tahu, gulungan nasi rumput laut dan sup tiram. Teh. Anjing besar menggesek kaki Sop Hong. Setelah makan malam akan kuberi lagi. Sop Hong tertawa memarahi. Dia sudah makan, hanya ingin dekat denganmu. Ngotin Nguye tersenyum. Liu Yemong menggoda, mungkin dia juga gatal. Penonton berkomentar, bahkan anak rambut cepak yang tidak takut apapun dijinakkan oleh Sop Hong. Aku juga ingin dijinakkan. Menyimpang, ada roh di sini? Tangkap dia. Liu Yetu berkata tenang, kupikir kau yang gatal. Hampir saja menuang bubur pada adiknya tapi dia urung, bubur terlalu berharga. Hai, lebih baik Enam Din yang merawatmu? Ngotin Nguyat menggoda. Tentu. Enam Din menjawab serius. Tidak, aku tidak gatal lagi. Liu Yemong berkata serius. Semua tertawa, makan malam berakhir bahagia. Sop Hong duduk di depan Hui Hoa, satu tangan di kepalanya, tangan lain memeriksa matanya. Bagaimana dia? Liu Yemong bertanya pelan. Sangat baik, bisa kita peluk dia? Liu Yemong bertanya gembira. Ya. Sop Hong tersenyum, tapi lebih baik memandikannya, agak kotor. Baik, besok aku mandikan dia. Liu Yemong menjawab. Ngotin Nguyat menyisir rambut dan bertanya, ada rencana besok? Belum, ada saran? Sop Hong bertanya. Tidak. Ngotin Nguyat mengangkat tangan. Kalau begitu hanya di rumah kayu. Sop Hong tertawa. Ayo. Sop Hong tersenyum dan berjalan ke halaman. Dua orang mulai sparring, meski Enam Din ditekan dia tetap menikmati. Malam itu tidak ada kejadian khusus. Pagi hari berikutnya, matahari terbit lagi, pulau penuh kehidupan. Aha! Saudari Liu dan Saudarin Han mencuci muka di sungai kecil. Selamat pagi. Fan Han turun, wajah memerah, langkah anggun. Wajahmu berseri, apakah melakukan hal buruk saat kami tidak ada? Liu Yemong menggoda. Kak Mong. Fan Han semakin merah, menginjak malu. Liu Yemong tertawa. Hai, aku menebak benar. Tidak, aku hanya tidur nyenyak. Fan Han menyangkal. Aku tidak bicara denganmu. Fan Han manyun, takut makin terbongkar. Sop Hong batuk, uhuk-uhuk, bagaimana kalau pagi ini latihan? Ampun, semalam aku tidak tidur nyenyak. Liu Yemong memohon. Kenapa? Sop Hong bertanya. Aha. Liu Yemong menguap, tadi malam aku bermimpi saudara Zhao datang mencuri daging. Aku memukul mereka dengan tinju dan tendangan. Jadi kau bermimpi, lalu menendangku dari ranjang. Liu Yetu menyipitkan mata, pantatnya masih sakit. Sungguh? Liu Yemong bingung. Ya, jejak kaki masih ada. Liu Yetu menggertakkan gigi. Liu Yemong buru-buru, benarkah? Biarkan aku lihat. Jaga situasi. Liu Yetu memerah, mengetuk kepala adiknya. Ah, kenapa memukulku? Liu Yemong mengeluh. Dia manyun. Kakak, kau memfitnahku, kau gelap seperti tinta, kau. Semua idiom yang kau tahu,
sebutkan sekaligus. Liu Yetu berkata dingin. Kalian membuatku tertawa mati. Ngotin Nguyen tertawa di jendela. Selamat pagi. Dia melempar ciuman. Seorang gadis muda memerah, menunduk. Malu. Ngotin Nguyen bergumam, dengan Sop Hong kau tidak malu, sekarang malu. Mulut Sop Hong berkedut, tertangkap lagi. Kakak Tin Nguyen, apa yang kau katakan? Han Hungok bertanya. Tidak ada. Ngotin Nguyen menjawab dan pergi mencuci. Tak lama kemudian, T6 Din juga turun. Bab 858. Kenapa kamu lari? Kalau 4 tabung maka bagus. Han Hungok berbisik pelan, lalu menyentuh ubin, melirik sekali dan membuang satu. Setelah sarapan, semua orang mulai bermain mahjong, 8 orang terbagi 2 kelompok. Kakak beradik Liu dan kakak beradik Nhan di satu meja, sementara Sop Hong, gadis muda dan 2 bintang film di meja lain. Liu Yemong tersenyum puas dan berkata, ini jelas kehidupan orang tua. Hanya kurang sedikit uang pensiun. Han Hungok tertawa. Kadang begini tidak buruk, tapi lama-lama membosankan. Liu Yetu berbisik. Liu Yemong menjawab serius, tidak kan, ini sangat baik. Apa aku baru mengenalmu hari ini? Liu Yetu melirik adiknya dan berkata tegas, belum sampai 3 hari, kamu sudah ingin keluar. Hehe, kakak paling mengerti aku. Liu Yemong tertawa ceria. Liu Yetu memutar mata, namun tatapannya tersenyum. Sementara itu, Sop Hong kembali menjatuhkan ubin, menang lagi. Kalah lagi. Ngotin Nguyen manyun, menatap Sop Hong, ini sudah kekalahan ketiga. Lanjut? Sop Hong bertanya dengan senyum kecil. Van Han mengatupkan bibir dan berkata pasrah. Sop Hong, bisakah kamu lebih lembut kali ini? Hehe, sepertinya aku bisa menang 1 ronde. Ngotin Nguyen mengumpulkan ubin. Kalau begitu giliranku. Van Han berkata percaya diri. Van Han menyatakan dengan bangga, aku juga kuat, Sop Hong tidak akan membiarkanku kalah. Hehe. Van Han mengangkat tangan memberi tanda kemenangan. Sop Hong tidak tahan tertawa, kegembiraan gadis itu begitu sederhana. Saat itu, di luar perkemahan, saudara Trio mendekat. Trio Lai mengintip pagar dan berbisik, sepertinya tidak ada orang. Aku tahu, jangan cerewet. Trio Lai manyun, menunjuk ke semak kiri, kamu ke sana, aku ke sini. Hati-hati. Trio Lai mengingatkan. Kamu juga, kalau ketahuan lari saja, lalu kumpul di perkemahan. Trio Lai mengangguk lalu pergi. Trio Lai mengambil arah lain, telinga waspada mendengar. 3 menit kemudian, keduanya bertemu lagi di tepi sungai. Bagaimana? Ada temuan? Trio Lai bertanya duluan. Tidak ada, tidak terdengar apapun, di dalam sangat sepi. Trio Lai menggeleng. Masuk? Mata Trio Lai berbinar. Trio Lai berpikir sebentar lalu menggeleng. Tunggu. Tunggu apa? Sampai mereka kembali? Itu sudah terlambat. Trio Lai mengerutkan alis marah. Aku selalu merasa ada yang salah. Trio Lai melirik saudaranya. Trio Lai terkejut dan bertanya cepat. Apa yang bisa salah? Harus menemukan sesuatu? Kalau tidak buat apa datang? Ayo, masuk. Trio Lai menunjuk ke gerbang. Tok-tok. Ayo. Trio Lai menjilat bibir, perut lapar. Dia mendorong pintu dan berkata, sama seperti dulu, temukan daging lalu pergi, jangan lama. Aku tahu, jangan lamban. Trio Lai menjawab, bersama-sama mendorong pintu. Di dalam kabin, Sop Hong mengernyit, tangannya berhenti. Sop Hong, ada apa? Van Han bertanya curiga. SST. Sop Hong mengangkat jari ke bibir. Para saudari pun diam, menatap penuh rasa ingin tahu. Para gadis berdiri, wajah penuh rasa penasaran. Di luar, saudara Trio melongo ke halaman, tidak melihat siapapun. Kamu dulu? Trio Lai memberi isyarat. Kamu dulu. Trio Lai berkata serius. Trio Lai manyun lalu masuk hati-hati.
Trio Lai mengikuti, waspada pada kabin. Lebih baik hati-hati. Trio Lai mengernyit. Tidak apa, kalau ada orang kita. Kata-katanya terputus oleh suara tiba-tiba di belakang, disusul jeritan ketakutan. See you. Perangkap tersembunyi aktif, tali melilitnya, menarik ke atas. Apa ini? Trio Lai berteriak ketakutan. Tangan kakinya terikat, hanya kepala terlihat, seperti lalat di jaring. Trio Lai kaget dan lari. Trio Lai meronta dan berteriak, sialan, kembali, turunkan aku. Trio Lai berhenti, menatap kabin, setelah memastikan tidak ada orang muncul baru kembali. Kenapa kamu lari? Trio Lai berteriak marah, tidak berhati. Bibir Trio Lai bergetar, menjawab dengan bersalah, diamlah, sudah tergantung di udara masih ribut. Berhenti bicara, turunkan aku. Trio Lai meronta, tubuh bergoyang. Tenang, sekarang aku turunkan. Trio Lai cepat berkata. Bab 859, tumpahnya kendi cuka. Alis Trio Lai bergetar, ia menatap batang kayu bergoyang dan membentak, sudah kubilang jangan usil. Cepatlah. Trio Lai diam namun bergumam, tergantung begini menyiksa, aku tak mau menunggu lagi. Trio Lita menjawab, mencabut pisau, mendekat ke batang kayu, berpikir cara menurunkan saudaranya. Namun sekejap kemudian ia pun terjebak. Ia melangkah, tapi tanah kokoh tak ada, firasat buruk muncul. 1 detik kemudian debu naik, tali tersembunyi terpicu. Mustahil? Belum selesai, batang meloncat, tali mengencang, mengangkatnya ke udara. Wajah Trio Lai berubah, ia meronta. Apa yang kau lakukan? Buta, tak lihat, ia membalas marah. Tak bisa hati-hati? Matanya berkedut, melunak, sekarang bagaimana? Dua-dua tergantung. Trio Lai berkata, apalagi, kabur sebelum mereka kembali. Tiba-tiba suara mengejek, jangan sia-sia tenaga, tak ada yang bantu. Espong muncul di jendela, tangan bertumpu, menatap dingin. Liu Yemng bertolak pinggang, berteriak, akhirnya tertangkap, sudah mencuri sekali berani datang lagi. Jadi benar kalian. Fan Han terengah. Ngotin Ngui tertawa. Ketahuan. Mereka yang mencuri daging asing kita? Matan Han NHNGC dingin. Pukul mereka? Han Tan NGC memutar pergelangan, dingin. Kenapa? Kenapa kalian? Trio Lai tergagap. Ini persembunyian kalian? Terkejut, ia kira gubuk pribumi. Liu Yemng bangga. Benar, tempat ini persembunyian kami, dibangun sendiri. Espong, dia seperti memanggilmu wanita. Ngotin Ngui tertawa. Mulut Espong berkedut. Liu Yetu memegang sekop, dingin, cukup, pukul dulu. Hei, bicara baik-baik, jangan kasar. Trio Lai meronta. Tak ada yang dibicarakan. Fan Han marah, kau curi banyak daging asin, juga minyak dan garam, harus dihukum. Gadis jangan teriak, rusak citra. Trio Lai tersenyum paksa, keringat jatuh. Citra? Tak ada. Liu Yemng mengejek, menggulung lengan, pergi. Ayo, turun dan bicara. Espong berbalik. Fan Han memanggil, si kasar juga. Dua bersaudara saling pandang, takut di mata. Kreek. Pintu kayu terbuka, Liu Yemng turun, mengambil tongkat, mengetuknya. Espong menyusul, lalu Fan Han dan lainnya. Teah. Si kasar mengelilingi Espong, mata menatap mereka. Mereka gemetar, para wanita lebih menakutkan dari binatang buas. Ngotin Ngui dan Tena Menha turun, bersandar di kandang, menonton. Espong, bagaimana kau akan urus mereka? Tanyanya. Kau punya saran? Ia balik tanya. Matanya berkilat, ada, tapi tak bisa kubilang, ganggu lomba. T6NH membuat gerakan gorok leher. Liu Yemng memerah, terkejut, Espong, kau bilang kami wanita milikmu? Hahaha, tergelincir lidah, jangan hiraukan. Ia tertawa, mata lari-lari. Dalam ruangan,
Penonton berkomentar. Espong berkata jujur. Menjijikan, hina. Di atas, sakit, perlu dokter? Kau sudah kalah, tapi saudara ini sungguh sial. Van Han menggigit bibir, memutarnya 180 derajat. TSS. Ia menarik napas, mulut berkedut. Aku bukan wanitamu. Han Tanengece menunduk, pipi memerah. Uhuk-uhuk, salah bicara, jangan diambil hati. Ia melambaikan tangan, berpikir, kendi cuka tumpah tak bisa kembali. Sebenarnya tak buruk. T6NH bergumam. Ngotin Nguit membelalak, berbisik, tersentuh? Diam, pertama kali. Ia menggoda. Mau bahan pemerasan? T6NH pelan. Ia angkat tangan, aku tak bilang. Bibirnya melengkung samar. Triuli batuk. Uhuk, kalian lupa sesuatu? Liu YMNG sadar, mengangkat tongkat, tak lupa, hanya biarkan tergantung lebih lama. Van Han melepas pinggangnya, berbalik, di atas udaranya bagus, malam baru turun. Bab 860. Nenek, jangan buat onar. Tak punya nyali. Zhao Lei melirik kakaknya dan berkata kaku. Ini tidak apa-apa. Baik, gantung mereka dulu. Su Feng mengerut, sedikit kagum pada keras kepala Zhao Lei. Zhao Lei pucat dan berteriak, jangan. Ia menatap adiknya dengan marah, dia mulutmu, kau cuma bikin kerusakan. Kau? Zhao Lei menatap balik. Kau apa kau? Balas adiknya. Baiklah, biarkan mereka tergantung untuk sekarang. Su Feng memiringkan kepala dan bicara lembut lalu berbalik naik ke lantai atas. Yan Qingyu bertanya pelan, benarkah akan menggantung mereka seperti itu? Digantung sebentar tidak apa. Su Feng tersenyum. Semoga kalian tidak mengering seperti orang kering. Liu Yimeng mendengus polos. Wu Tingyue bertepuk tangan, menarik Qi Weiting pergi sambil berkata, gantung dengan tenang. Kembalilah, turunkan kami. Adik Zhao Lei terus berontak, tubuhnya goyah sampai mual. Jangan buang tenaga. Zhao Lei cemberut, lemah menoleh, masih digoyang angin di udara. Adiknya marah, siapa suruh kau banyak bicara? Biar aku diam pun, apa mereka akan melepaskan kita? Zhao Lei mengejek, tak takut. Kalau karena ini kita dieliminasi, nanti aku akan memukulmu sampai kapok. Adiknya berteriak keras. Sekarang baru tahu takut? Harusnya sadar lebih awal. Dia terus memarahi. Zhao Lei dingin. Cukup, bungkam, daripada banyak omong lebih baik pikir cara kabur. Ta. Adiknya terdiam, menunduk memandang tanah, berbisik, itu musang madu? Apa yang dilakukannya? Zhao Lei bertanya dengan dahi berkerut. Tidak tahu. Adiknya menggeleng, ketakutan tergantung di udara. Di rumah kayu, Su Feng dan yang lain duduk lagi melanjutkan permainan mahjong yang tertunda. Su Feng, apa mereka bisa kabur? Yun Han tanya khawatir. Tidak mungkin, si kasar masih di bawah. Su Feng jawab santai, kalau mereka kabur di depan hidungnya berarti ia bisa saja mundur. Baiklah. Yun Han mengangguk menahan. Lupakan mereka, ayo lanjut. Liu Yimeng bersorak. Lebih dari 1 jam kemudian, sepertinya mereka benar-benar melupakan kita. Zhao Lei goyah diterpa angin, panas matahari siang membuat kepalanya pusing. Amoral sekali. Adiknya lemah menjawab. Krak-krak. Perutnya keroncongan, makan pagi rumput liar sudah dicerna, di bawah terik matahari lidahnya pahit dan hampir pingsan. Cepat turunkan kami. Zhao Lei berteriak serak, tenggorokannya kering. Ta. Si kasar menggonggong 2 kali lalu berbaring. Liu Yimeng mengintip dari jendela, dahi berkerut, jangan berisik, sangat mengganggu. Zhao Lei terdiam lalu lanjut mengeluh. Terus digantung begini tidak baik, mending dikubur saja. Liu Yimeng berkata kejam. Saudara itu pucat, menunduk. Bodoh, begitu akan kehilangan kualifikasi lomba. Liu Yizhu melotot. Su Feng,
Bagaimana kalau lepaskan mereka? Yun Han menarik tangan Su Feng. Matanya tampak tak tega. Box. Tidak marah lagi pada mereka? Su Feng tanya lembut. Yun Han menggumam. Masih benci, tapi begini terasa tidak baik. Baiklah, lepaskan dulu. Su Feng tersenyum, mengelus kepala gadis itu. Setelah dilepas, diikat lagi? Tanya Liu Yimeng. Ya, ikat lagi setelah dilepas. Jawabnya. Oke. Su Feng turun dan para gadis buru-buru mengikutinya. Memang, Xiao Han kita baik hati, jadi ingin melepaskan kalian. Liu Yimeng menepuk bahu gadis itu. Turunkan kami. Seru adik itu gembira. Diam. Su Feng angkat alis, auranya menekan. Kau? Adiknya tersedak, tak bersuara. Su Feng menuju pohon, menggenggam kayu sekitar 2 meter, menekannya turun dan perlahan menurunkannya hingga yang tergantung menyentuh tanah. Sial. Xiao Lei mengumpat, terkejut. Krek-krek. Kayu berderak dan tak lama kemudian adik itu menyentuh tanah. Liu Yimeng bergegas, memotong tali dengan pisau militer lalu menempelkan pisau di lehernya sambil merayu. Jangan bergerak, pisau ini tidak pandang bulu. Li Yizu bibirnya bergerak. Sayang bukan perampok. Wu Tingyue menggoda. Nenek, jangan buat onar. Xiao Lei membeku, bulu kuduk berdiri, merasakan ketajaman pisau. Kalau kau bergerak, tanganku bisa gemetar. Liu Yimeng mengancam dingin. Sambil memegang tali agar ia tidak kabur. Nenek, turunkan pisaunya, aku tidak akan bergerak. Xiao Lei menyerah total. Begitu lebih baik. Liu Yimeng menyimpan pisaunya lalu mengikat simpul dengan kencang. Diam di sana. Dia mengibaskan tangan, bodoh, jaga dia. Ta. Si kasar mengitari Zhao Lei, setia menjaga.